Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Dalam perjalanan kali ini berada di hutan rimba yang berada di wilayah bagian barat di bawah lereng Gunung Wilis dan juga di bawah lereng Gunung Arjuna, di mana nanti kita akan mengunjungi ke sebuah perkampungan yang sangat terpencil, juga sangat terisolir, juga sangat terkutuk sekali. Kami mendapatkan informasi tentang keberadaan kampung terisolir dan kampung terpencil juga terkutuk ini di dalam hutan jati. Akses jalan menuju ke kampung ini sangat sulit sekali dilalui dengan melewati jalur setapak di tengah hutan yang mungkin sangat sepi sekali dilalui oleh kendaraan, apalagi banyak orang yang lalu lalang di jalan ini. Kebetulan sekali kami mengunjungi ke kampung ini di saat musim penghujan seperti sekarang ini, yang mana jalan ini sangatlah rusak parah, juga jembrot, dalam bahasa Jawanya bletok loh teman-teman. Dan mungkin kami mengunjungi ke kampung ini di saat musim kemarau, mungkin juga jalan menuju ke lokasi gampang dilalui, tidak seperti musim penghujan saat ini ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat sendiri, jalan menuju ke kampung ini melewati area di tengah hutan rimba seperti ini dengan jalan yang jembrot dan bletok seperti ini ya teman-teman. Akses jalan di saat musim penghujan saat ini tidak bisa dilalui dengan sangat mudah, apalagi dengan roda 4. Roda 2 saja tidak bisa dilalui, apalagi dengan roda 4 ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat saat ini, jalan menuju ke lokasi kampung ini beginilah ya adanya. Bahkan orang-orang kalau mau turun itu sangat malas sekali mungkin ya, kalau tidak ada hal-hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan kontur tanah di jalan ini tanah padas bercampur dengan tanah kapur, sehingga mudah lengket di ban roda kendaraan, mengakibatkan kendaraan tidak bisa jalan. Karena di kawasan ini termasuk pegunungan kendeng. Kampung ini sendiri cukuplah jauh dari pusat kesehatan, jauh dari pasar, jauh dari pendidikan, bahkan jauh dari pusat kota ya. Karena untuk menuju ke kota harus membutuhkan beberapa kilometer atau jam untuk menuju ke kota, untuk melewati jalan seperti ini. Yang lebih miris lagi, cerita dari masyarakat di kampung ini ada ibu-ibu yang sedang berjuang melahirkan menuju ke sebuah pusat kesehatan, harus ditandu. Karena saking lamanya menuju ke pusat kesehatan, ibu-ibu melahirkan di tengah jalan dengan ditandu karena jalan di kampung ini cukup jauh dan susah dilewati dengan roda 4 maupun roda 2. Coba saja kita bayangkan jika itu terjadi dengan keluarga kita sendiri. Ada keluarga yang melahirkan, yang bertaruh nyawa, harus jauh-jauh menuju ke pusat kesehatan, bisa-bisa tidak tertolong, bahkan orang sakit pun bisa meninggal di jalan.
Bahkan menurut kabar atau cerita dari masyarakat di luar, untuk malam hari tiba di kampung ini tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan jalan pun tidak ada penerangan. Di kampung saja tidak ada penerangan, apalagi untuk di jalan menuju ke sebuah perkampungan ini bisa-bisa gelap gulita ya teman-teman. Tetap ikuti saja belusuan kami menuju ke perkampungan di tengah hutan rimba dan di tengah hutan jati, kampung yang sangat terpencil, juga terisolir, bahkan terkutuk ini. Bahkan kampung ini tidak bisa menikmati Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, kampung ini tidak pernah tersentuh oleh pembangunan apapun. Jalan pun masih sama bledok seperti ini, tidak ada pembangunan apapun di kampung di tengah hutan rimba dan di tengah hutan jati ini. Seperti jalan ini ya teman-teman, bisa kita bayangkan sekali untuk anak-anak sekolah ini gimana untuk melewati jalur ini. Padahal Indonesia sudah merdeka hampir 3/4 abad loh teman-teman. Tetapi perubahan di kampung ini, di Pulau Jawa ini, khususnya di kampung ini, kampung di tengah hutan jati dan di tengah hutan rimba ini, bahkan terkesan penduduk di kampung ini hanya dijadikan sapi perah dalam pemungutan suara saat coblosan calon-calon pemimpin daerah saja. Tetapi untuk pembangunan di kampung ini masih terabaikan. Meskipun sudah gonta-ganti presiden maupun pemimpin daerah, bahkan pemimpin desa, tetap saja tidak ada perubahan sama sekali yang terlihat di kampung ini ya teman-teman. Masih saja seperti ini yang Anda lihat. Jalan menuju ke kampung ini masih juga sangat bledok sekali. Bahkan beberapa kali kami menuju ke kampung ini, ban motor kami menancap di lumpur-lumpur di jalan ini ya, membutuhkan waktu yang cukup lama sekali untuk menuju ke kampung di tengah hutan belantara dan di tengah hutan jati ini. Kampung yang sangat terpencil sekali, juga terisolir, bahkan kampung terkutuk sekali. Pulau Jawa yang banyak di daerah-daerah yang lainnya ternyata masih banyak menyimpan beberapa kampung-kampung yang terpencil dan terisolir, juga terkutuk ini di kampung pedalaman-pedalaman ini. Layaknya kampung-kampung yang ada di pulau-pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, juga Papua, sangat terpencil sekali, berada di tengah-tengah hutan belantara, di hutan jati, terpencil sekali dari pusat kota dan keramaian. Kita sudah sampai di titik jalur setapak yang sudah paping ini ya teman-teman. Berarti kita sebentar lagi akan sampai di kampung di tengah hutan ini, di hutan belantara, di hutan jati yang seperti ini ya teman-teman. Jalannya menuju ke lokasi kampung ini memang cukup ekstrim sekali. Sangat lama sekali karena jalanannya itu sangat bledok seperti yang di awal video tadi. Bahkan itu jalan utama untuk menuju ke kampung ini ya teman-teman. Kita akan sampai sebentar lagi menuju ke kampung ini. Sudah terlihat beberapa rumah-rumah warga ya, dari atap-atapnya. Kampung ini juga di sekitar atau di lokasi ini banyak sekali ditanami oleh warga untuk
pertanian. Setelah sekian lamanya kami menuju ke kampung ini, perjalanan yang membutuhkan waktu yang cukup ekstra sekali, akhirnya kita sampai di wilayah kampung di tengah hutan ini ya teman-teman, yang dalam perjalanan butuh sekali ekstra tenaga sekali. Bahkan motor kita tadi juga mogok di tengah-tengah jalan untuk menuju ke lokasi di kampung ini ya teman-teman. Menurut kalian, hidup di kampung di tengah hutan belantara dan hutan jati ini gimana? Seandainya kalian hidup di tengah-tengah hutan seperti ini ya teman-teman, tanpa ada listrik ya, juga jauh dari keramaian, jauh dari kota, jauh dari pusat kesehatan, juga jauh dari pusat pendidikan ya. Mau keluar saja kita harus membutuhkan ekstra tenaga sekali untuk menuju ke kota atau ke keramaian. Bahkan dalam perjalanan ke perkampungan yang sangat terpencil di tengah-tengah hutan dan di bawah lereng Gunung Wilis ini dan Arjuna ini, sekali saja kita tidak menjumpai seseorang pun ya ini ya. Apa mungkin para warga ini ke ladang atau ke sawah, ataupun mungkin memang jalur yang kita lewati ini jalur yang sangat ekstrim. Jadi orang-orang itu untuk wega atau tidak mau melewati jalur itu di musim penghujan ini. Kalaupun musim hujan, kalaupun musim kemarau, pasti jalan di tengah hutan ini bisa dilalui dengan enak ya. Tetapi saat ini di musim penghujan ya, jalan menuju ke lokasi kampung ini bledok seperti tadi ya teman-teman. Sungguh perjuangan yang luar biasa sekali menuju ke kampung ini. Untuk sampai di kampung ini memang sangat asri sekali ya, sangat damai sekali bagi yang sudah kerasan di kampung ini. Andai kata kalian hidup di kampung ini bagaimana ya teman-teman, bisa komen-komen di kolom komentar nantinya ya. Nah, ini sudah nampak rumah-rumah warga. Bahkan rumah-rumah warga ini jarak dari tetangga ini sangat jauh-jauh sekali. Tidak seperti di kampung-kampung yang lainnya ya teman-teman. Mungkin jarak di kampung-kampung ini beberapa kilometer sekali. Dan gimana kalau malam hari ya teman-teman? Kita dari tadi tidak mendapati kabel listrik atau aliran listrik ya teman-teman. Jalan yang kecil ini bahkan di kanan kiri ditumbuhi oleh semak-semak belukar untuk menuju ke beberapa rumah-rumah warga ya teman-teman, seperti yang Anda lihat di video ini ya. Dan rumah-rumah warga pun masih dari kayu jati nih, beberapa ada yang di kayu jati dan beberapa pun ada yang sudah dari bata ya. Nah, tapi kita mendapati banyak sekali rumah-rumah warga yang masih dari papan kayu jati. Apa mungkin karena jarak dari kota itu jauh sekali untuk membeli material untuk rumah bata ya teman-teman. Tetapi rumah-rumah di sini itu cukup asri sekali ya. Meskipun di kampung ini sangat terpencil dan terisolir, juga terkutuk sekali ya menurut cerita dari masyarakat ya sendiri. Nanti kita akan berbincang-bincang terhadap warga sekitar bila mana kita menjumpai seseorang, gimana cerita mereka dan pendapat mereka. Napa, Bu? Namin kampungin napa namine? Galabi. Lho. Leres nggih teng awono nggih. Nggih. Tradisane koyo ngoten ya, Bu. Nggih. Lho pancen apa nggih ngoten niku. Nggih. Lah masyarakat mriki nek badhe tempeken niku di pundi, Bu? Nggih, nete sepeda pasar niku lengkong gitu.
Nggih tapi nggih ewet koyo ngoten. Nggih. Nek ten tiyang sakit napa tiyang babaraken nggih digotong. Digotong. Nggih. Subhanallah, masya Allah ya Allah. Padahal 2024 nggih. Lah, Tasik ngenter koyo nggih. ngoten. Padahal ini kita ten Jawa nggih, Pulau Jawa Nggih. sampai koyo ngono. Lah pemerintahane dos pundi niku? Pikirangan wong nggih sami nggih sampun nek kumpul kempalan ngoten niku nggih sami usul niku. Terus listrik niki nggih tasik nyalur ten Gundang. Oh, berarti mboten langsung PLN nggih. Mboten. Nyalur ten pos Pon- tunggal nggih ibaratnya nggih. Apa nenten nek gangsal 11 tahun. Nah niku lho radosane sing sampai tiang niku sakit ditandu tiang babarno. Nggih. Niku memang fakta niku nggih, Pak. Nggih. Oh. Masya Allah. Nek dek winginane nggih ngapunten lho, Bu. Coblosan-coblosan pilkada ngoten niku. Nggih Riyen masyarakat ten- mriki nggih coblosan. Nggih. Nggih nyoblos. Nggih riyen ten Lengkong Geneng terus coblosan sing wingking niki ten Duringin. Berarti tumut nyoblos masyarakat mriki. Nggih danten dados Terus- pundi wong tiyang Terus lanang. dados bupati nggih ngapunten nggih. Tapi mboten mikirno yen sewu masyarakat mriki sing radosane koyo ngoten nggih. Apa malah kok lari sekolah ngeten iki alit niki. Nggih anu nete sepeda nek Jawa ngoten iki nggih mlampah, mangke mboten sepatuan, mangke sepatune dipakai ten Sekolah. Berarti nyeker nggih. Nggih. Ya Allah, padahal Lah lari tali-tali ngoten iki buku Iki. kula. padahal koyo ngoten lho. Nggih. Terus nek mriki ke pasar Tebe sekolah ten pundi mriki? Kesumberan. Sumberan. Nggih. Nek saya SMP ten Ngasem. Nggih mlampah dugi Sumberan. Riyen putu kula niku sepeda disalap ten Gundang terus ten Sumberan niku mlampah mangke taraken ibuke. Nggih nek mapat nggih di. Anak wangsul nggih dipapat Lho. Tebe lho. ten Ngasem sekolah. Riyen ten Besono. Lho. Tahu pe. Mriki ibaratnya lijo-lijo tukang sayur ngoten. Mboten wonten. Nggih Mboten padose wonten. ten Sumberan ten Gundang. Terus kayak bensin damel alat-alat pertanian nih. Nggih tumbas ten Solobuno ten Lho. Gundang. Nek ten mriki pinten? Mboten ten Jangsat. Mboten enten yang jadi. Lho. Kali Berarti doso nggih 19 nggih ten kanan. sak litere niku. Nggih. Sak ada aku. Nggih. Kalau sak anu sak liter setengah. Tempat pundi niku? Boleh. Mboten kabupaten. Anjuk. Lho. Masih ada yang masyarakat seperti ini kampungnya. Terus harapannya jenengan des pundi Bu kangge pemerintah? Bu? Nanti terus pundi wong sami usul nggih. Ngeten mawon niku. Mboten direken nggih. Mek dipendet suarane tok nggih. Nggih. Mek dicoblos tok tapi barang dados mboten purun mensejahterakan Iya. masyarakat nggih. Nggih nate riyen bupati kados Pak Taufik, kados sing sinten niku. Mak sinten sing wingking niki terus gantos niku. Nggih mriki. Mriki Nggih. mriki tok tapi mboten enten apa kemajuan nggih. Mboten nggih janji-janji. Oh janji-janji doang. Nah, janji-janji palsu. Nggih. Barang pun dados nggih. Supe ya Allah. Ibu sinten namine? Temuna. Ibu Temuna. Matur suwun nggih Bu Nggih nggih. sami-sami. Kami bertemu langsung dengan warga yang namanya Bu Temuna dengan cerita yang sangat miris sekali. Memang benar adanya cerita bahwa ada warga yang sedang berjuang melahirkan dengan ditandu menuju ke pusat kesehatan dan pada akhirnya anak tidak tertolong lagi. Nah, itu cerita warga sendiri dan kami tidak membuat-buatnya ya teman-teman. Kita lanjut untuk menyusuri perkampungan yang terpencil dan terisolir juga terkutuk ini. Ya, kita lanjut perjalanan menuju ke rumah-rumah para warga di sekitar ini ya. Karena memang jaraknya berjauhan, kami masih harus
menyusuri jalan setapak menuju ke rumah-rumah para warga. Dengan melewati jalur tadi area persawahan ya, karena memang di tengah-tengah perkampungan ini ada sedikit persawahan warga setempat ya. Jadi seperti ini harus melewati jalur jalan yang naik turun ya, karena masih di musim penghujan, juga licin sekali, juga di kanan kiri juga banyak sekali ini enam pohon-pohon yang gerumbul sekali ya. Juga terlihat rumah-rumah warga ya di sekitaran jalan ini ya. Ini jalannya menuju ke beberapa rumah warga yang berada di kampung di tengah hutan jati ini, kampung yang sangat terpencil, juga terisolir, bahkan terkutuk ini ya teman-teman. Seperti ini ya jalan di tengah-tengah perkampungan yang terpencil ini ya teman-teman, masih dari tanah juga ya, dan juga beletok sekali ya seperti ini. Nah bayangkan saja kita hidup di perkampungan ini ya teman-teman. Nah seperti apa? Mungkin biasanya hidup di kota jalan dengan jalan yang mulus, kita dijumpai dengan jalan yang seperti ini. Nah kita juga sedikit membawakan sedikit sembako buat warga di sekitar sini ya, karena memang untuk turun dari kampung ini membutuhkan waktu ya, untuk belanja-belanja mungkin untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kita hanya membawakan seala kadarnya saja. Kita hanya tidak membawa dengan tangan kosong ya, tetapi kami juga membawakan sedikit ya untuk para warga di kampung di tengah hutan belantara ini, kampung yang sangat terpencil, terisolir, juga terkutuk sekali. Nah ini kita sudah akan sampai menuju ke rumah yang kita akan tuju ini ya. Bahkan rumahnya juga sangat terpencil sekali ya, sendirian sekali di sini ya. Seperti ini rumah-rumah di kampung di tengah hutan belantara ini ya teman-teman. Nah seperti ini kita menunggu ya, karena mungkin ini rumahnya tertutup ya, mungkin ini orangnya lagi ke ladang atau ke mana ya. Kita mencoba untuk menunggu sebentar, barangkali nanti juga akan pulang orangnya karena ini sudah sore hari. Nah inilah sedikit oleh-oleh buat para warga yang berada di kampung di tengah hutan rimba ini, di kampung yang sangat terpencil, terisolir, bahkan juga kampung terkutuk sekali lah. Ini seperti ini. Salah satunya juga di kabupaten di Indonesia ini ya. Ini sangat terpencil sekali ini ya kampung ini. Bahkan akses jalan ini susah dilalui. Nah sebuah kampung ini seperti era-era tahun 80-an ya teman-teman. Nah ini juga warga juga panen ini apa namanya, sukun ini ya, karena memang di kampung ini cukup ditanami berbagai macam tanaman, apalagi buah-buahan ya, yang seperti di samping kanan kiri rumah ini tuh ditanami oleh jagung. Nah seperti itu, dan kondisi rumah-rumah para warga di sini nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini kamar mandi di kampung ini ya, karena memang air di sini tuh sangat susah sekali, jadi airnya ini mengambil dari sumber di pegunungan. Nah untuk menyetok air bersih di sini ya, karena memang saya lihat di sini tidak ada apa namanya seperti alat-alat pompa atau yang lainnya ya, yang hanya ini ada ini apa stok-stok dari apa namanya ini bak-bak atau timba yang distoki sama air-air bersih ya.
seperti ini kondisi rumah warga di kampung di tengah hutan rimba, kampung yang terpencil, terisolir juga sangat terkutuk ini. Nah, memang penghuni rumah ini tuh lagi tidak ada ya teman-teman. Nah, ini bapak sama ibu lagi datang dari ladang mungkin ini ya, yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Akhirnya pulang juga karena memang nyampe di kampung ini kami sudah sangat sore sekali ya, mendekati maghrib ini ya. Jadi mungkin kita tunggu sebentar, orangnya sudah balik lagi ke rumah. Nah, seperti ini kita memang memberikan sedikit oleh-oleh untuk bapak dan ibu ini ya, di kampung terpencil dan terisolir ini, bahkan kampung terkutuk. Nah, teman kita ini yang menyerahkan sedikit oleh-oleh. Nah, ini enten niku napa disukani penonton. Niki saking penonton, Bu. Sanes saking kula, sanes saking lari-lari. Niku saking penonton sengaja kami salurkan, terutama yang kemarin video kemarin sempat viral ini dari penonton, Bu. Napa welas ngaten nggih? Nggih, saking penonton niku sanes saking kula, sanes saking rencang-rencang niki. Memang niki kangge jenengan sak keluarga. Monggo dipendet. Matur suwun, alhamdulillah. Nggih. Tapi Bu nggih. Matur suwun nggih. Terus niki enten nggih. Nggih saking penonton. Memang mboten kata, Bu. Cuma kami kepingin menyalurkan saja yang didapat dari penonton video kemarin itu, Bu. Alhamdulillah, mungkin berjalan sing ibadah. Nggih. Nah, kangge saking penonton niku sanes saking kula utawi rencang-rencang. Nah, ini Ibu sinten ini? Bu Warsini. Kemarin memang videonya sempat viral ya. Tentang kampung ini. Kampung apa nih? Karapi. Nah, niku memang bener nggih. Nggih. Tentang Awono nggih. Nggih. Nah, terus tebih saking pasar nggih. Pasar jenis sekolahan, puskesmas ya. Niku wae mriki dalane nggih koyo ngonten, Bu. Dan nggih medang gondang apa medal Selaguna? Niku Selaguna. Alang nggih nemen medang gondang kok. Nggih. Medang ngeten iki kelep kok. Nggih. Bertingkin balik sing apa? Asale wau. Nggih, nggih. Nah, niku wau. Nah, ini sembako yang kemarin sama sedikit uang yang enggak sebegitu besar nominalnya. Yang jelas kami sudah menyalurkan apa yang kalian tonton ya dari penonton video ini. Nah, ampun Bu. Yang sadean bakso terus sate itu enten, Pak. Itu wonten. Sego goreng Mboten wonten. Pandi mawon mboten wonten ngriki. Lho. Terus napa mawon sing disade daerah mriki? Mboten enten tiyang sadean. Ses mawon pados ten Yobo ngriki. Lho. Ten gondang mriko lho, Mas. Ten Gondang ten Selaguna ten Sumber Gondang niku pados ses niku. Ngriki mboten enten tokone mawon mboten enten. Mboten mriki semoga kulaan nggih tebing nggih. Nggih tebih dalane nggih kados ngoten. Ternyata bakso nggih, padahal gelar bakso Mboten enten niki. Bakul janganan mawon mboten enten kok niki. Lah ibu-ibuke biasanya nek masak ngoten niku. Alah nggih sak wontene godhong-godhongan ngoten niku tanemane ki ambah. Walah, kok bumbu-bumbune? Bumbune nggih pados ten Gondang. Tebing nggih. Tebih.
anu jane terang pados ngoten niku. Pak, keluh kesah lek ten mriki niku dos pundi jenengan kok sampai manggen ten ngene sampai terpencil kaya ngeten iki. Ya nek masalah niku duka tiyang spasian. Kula nek kan kantun terusne ten mriki niku. Tiyang sepah riyen kan ten mriki. Dadose kula pun kelahiran mriki mboten semerep asal usule mboten semerep. Dadose niki turun temurun ngoten nggih. Nggih. Temurun ngoten niku. Tuwebe Pak nggih saking dalan raya kota, sekolahan, rumah sakit, nggih. Pasar, sakit niku nggih. Den kanten-kanten ana ten mriki niku. Terus umpami lek sampe ngelu ngoten niku lek tumbas sobat ngedos pundi, Pak? Ya medal. Bidan nggih mriki nggih, Pak. Mboten. Lho, Mboten nate enten bedan mriki mboten nate. nek tiyang mbabarno Alah nggih beto ten Puskesmas Jati Kalen niku. Ya Allah. nek radusane mboten penak wonten niku di pundi, Pak? Alah nggih Kak. Enten sing digotong Lho. opo sih? Nek dalan bet ngaten niki. Digotong. Kene waktune rendeng ngaten niki. Katut radosane kaya ngoten bledok ngoten nggih. Ngoten sepeda motor mawon mboten saged nek metot yang sakit. Ngare kantrok malah Yang- brojol ten dalan nggih, Pak nggih. Lah niku Pak nggih, nggih ngapunten winginane niku kan coblosan nggih. Jenengan nggih nyoblos, Pak. Nyoblos ten Dungringin riko malah. Lho. Wonten niku sing dados sing jenengan coblos niku napa eling kali masyarakat mriki lah, sanggak eling. Ya nek masalah ngoten niku nggih duka, ngoten lak pun usaha ngeten niki. Alah. Pak, harapan jenengan saking pemerintah dos pundi, Pak? Ya nggih niku lho cara harapane niku ya mugi-mugi niku di dandosi dalane niku lho maksude niku embonge ngoten niku. Dadosi winjing niku lare-lare niku saged panggih kecane ngoten. Nek ngeten niki pun sepuh nggih. Terus listrik, Pak, listrik ten mriki wonten listrik. Listrik nggih nyalur ke Gundang riko. Kita sih nyalur. Ya udah nggih ke ngidam lampu ngoten niku lho. Bantuan apa listrik matahari niku mboten enten nggih mriki. Mboten enten. Pak, kaya bansos, bantuan ngoten wonten Pak gitu mriki. PKH ngoten niku. Ya wonten. Wonten nggih ta. Ya alhamdulillah lek enten bantuan ngoten iki. Cuma nggih radosane ngoten niku kali listrik Pak nggih. Tapi mendete ngeten bali desa Puling riko. Niki mau kula tingali kok mboten enten niku Pak sumur sanyu ngoten mboten enten. Mboten enten iki sanyo-sanyo mboten enten. Listrik kan mboten kiyang. Ngangsu nggih. Nggih, mikul niku. Mikul kaya sian ngoten niku nggih. Nggih. Mikul napa? Kali Timbung. timbung ngoten niku nggih. Nggih. Iya, nggih. Masalah toyo nggih ngoten niku. Tapi lek toya saking napa Cuma ini sumber mboten nggih. ada telat nggih. Cuma nggih niku wau mikul nggih. Pancet mikul. Cuma tiga napa nggih mboten telat. Asmanipun jenengan sinten, Pak? Kula Taniran. Bapak Taniran nggih, asli warga mriki nggih. Nggih. Terus yogane jenengan teng pundi, Pak? Gundang. Ing Gondang pun medal saking mriki nggih. Pun musiman asal Gundang. Ya mal. Sing tunggal ten Paritan Galuh Megaluh niku. Matur suwun Pak nggih atas informasinipun. Oke, kami sudah sampai dan pulang ya dari rumah Ibu Warsini yang rumah kita tuju ya untuk memberikan sedikit oleh-oleh bagi mereka karena memang mungkin sangat membutuhkan ya. Jadi kita kembali melewati jalur area sawah persawahan ini ya. Nah, seperti yang Anda lihat banyak warga yang lagi bercocok tanam padi sini karena memang di sini tuh airnya itu melimpah sekali dari pegunungan ya. Jadi mungkin tidak susah dengan air. Tetapi kalau untuk mandi mungkin untuk mencarinya itu susah sekali ya. Jadi kita sekarang ini akan turun lagi karena memang
waktu kita sudah menunjukkan sore hari. Niku wau kan kula kali rancang-rancang mantun saking Bu Warsini. Terus niku sanjang. Nek mriki niku radosan mboten penak nggih. Nggih, nggih. Nggih, sampean nggih semerep ya, Mbak. Nggih, mangkane niku. Nggih. Terus nggih yang mriki nek sakit niku nggih tebe bahkan nggih ngapunten terus jenengan nggih sempat tandu waktu Mbak Barno. Nggih, kula miteren nate ditandu. Ditandu niku Nggih, asli. nggih dipikul ngangge Saking kursi. mriki Nggih saking mriki saking griya kula niku. rasane terus pundi Bu iso dipikul ngoten niku. Nggih, rasane Nggih nggih boten penak nggih. nggih mboten penak ati nggih. Ra karo-karuan nggih. Wong ngajeng nggih babarne nggih mboten Nggih. ngoten niku. Tapi niku nggih alhamdulillah sehat nggih. Sehat Yogane kula nggih, tapi keren. yogane mboten pinter yogane. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apunten lho Bu nggih. Nggih. Sampe enggak ada Mas ya. Umur 10 dina pun pinter enten. Niku nek napa terus ya? Niku lho sirahe sing teruse ajenge gedhi ngoten niku lho napa penyakit napa. Oh, terus palus Ya ngoten nggih niku. niku. Oh, Estri jenenge. Kula Beeng nggih niku pengin napa anak jenenge? edu. Pergi radosane mboten penak. Terus sampai koyo ngonten mboten nggih. Niku fakta nggih masyarakat mriki nek sakit utawa melahirkan itu ditandung ya. Nggih, Saat nggih musim kula hujan, tok. ya. Nggih kula tok. Pancine nggih randeng ngeten iki trae. Nah, terus niku sampai jam 11 to awan ngeten iki jam 11 tuh sampai jam sedasa mboten nglairne terus bae kula diterning idul ditandung. Ten Kertosono. Tebe nggih. Nggih, dan mobile ten nggih. Nah, iki mriki kita sampai pundi gondang nggih kan nggih tebe. Nggih ditandung. Napa malih Ingen mboten ditandung? enten senter nggih. Nika Petermak. lampu petermak gandul ngoten nika Lho, jam lho. dikumpul ngoten nika. Terus harapannya jenengan terus pundi Bu kangge pemerintah Bu? Nggih harapannya nggih pengin didadosne Apa? nikune apa dalane to. Oh, radosane Nggih. nggih. Supaya mboten enten sing mengalami nasib kayak jenengan nggih Bu nggih. Nggih. Padahal masyarakat mriki nggih cek winginane ku nggih nyoblos nggih. Nyoblos ten mriku ten duringe. Nah nggih. Terus ngoten niku nek pun dados pejabat dados pundi Bu? Sampai saprene dereng anu. Padahal pun ganti presiden pen pinter nih. apa yang sampai kula sepuh Oh, nggih. Ibu Kasiam yang asli bener-bener waktu melahirkan ditandung nggih. Nggih. Nah, fakta niku nggih. Bu. Fakta niku Nah, saestu kok kula ngoten. niki warga pundi Bu jenengan? Warga Tegalabi. Nah, tumut pundi? Tumut Pule Gunung. Kabupaten. Kabupaten Nganjuk. Nah, Kabupaten Nganjuk. ini semoga pejabat pemerintah setempat mendengarkan keluh kesahnya penduduk jenengan Nggih. bahwa sampai ada yang sakit bahkan melahirkan ditandu karena infrastruktur jalan masih kurang memadai bahkan belum sempat dirasakan oleh masyarakat sini. Tegalabi. Nah, matur suwun Bu. Nggih, sami-sami. Oke teman-teman, berikut ini hanya sekedar hiburan belaka ya. Jika ada kesamaan nama toko ataupun alur cerita, maka itu semua hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Semoga terhibur dari rasa lelah dan juga penat Anda di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.